Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely student. How are you this morning? Alhamdulillah, I hope all of you in a good condition in all situations. Okay sayang, before we start our study, let's pray together. Baiklah sayang, last meeting kita sudah mempelajari tentang apa? Yo, anak-anak Miss masih ingat tidak materi kita yang terakhir kali? Ya, tepat sekali, yaitu struktur teks eksposisi. Jadi, kita sudah mempelajari apa itu struktur dari teks eksposisi. So, hari ini apa ya materi baru kita? Ya, tepat sekali, kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Oke sayang, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu di akhir pembelajaran nanti anak-anak Miss mampu menentukan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. So, prepare buku dan penanya dan perhatikan video ini dengan seksama ya sayang. Baiklah, kaidah kebahasan dari teks eksposisi yang pertama yaitu adalah pronomina. Nah, pronomina ini disebut juga dengan kata ganti. Yang pertama itu adalah pronomina persona. Apa itu pronomina persona? Yaitu kata ganti untuk orang. Jadi, kata ganti untuk orang itu ada yang namanya pronomina persona untuk orang pertama tunggal seperti aku, saya, daku. Atau yang kedua, pronomina persona orang yang pertama tapi jamak, contohnya kami, kita. Atau yang ketiga, pronomina persona tentang orang ketiga tunggal. Nah, dia orang ketiga tapi tunggal, contohnya dia, ia, dirinya. Kemudian ada pronomina persona orang ketiga jamak, contohnya mereka. Jadi anak-anak Miss harus ingat ya, kata ganti untuk orang itu ada 4, yaitu orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang ketiga tunggal, dan orang ketiga jamak. Jadi jangan salah lagi ya. Apabila dia menggunakan kata aku, saya, daku, berarti dia orang pertama tunggal. Apabila dia menggunakan dia kata kami, kita, maka dia pronomina persona orang pertama jamak. Tapi kalau dia menggunakan kata dia, ia, dirinya, maka itu adalah pronomina persona orang ketiga tunggal. Kemudian kalau dia menggunakan kata mereka, maka itu namanya kata ganti orang ketiga jamak atau pronomina persona orang ketiga jamak. Kemudian kaidah yang kedua yaitu kata istilah. Kata istilah adalah kata yang memiliki makna tertentu yang digunakan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya kalau di jurnalistik, kata-kata yang dipakai itu yang tidak umum atau tidak awam, contohnya berita, tajuk, redaksi. Atau misalnya kalau dalam bidang astronomi, contohnya adalah planet, asteroid, dan lain-lain. Yang ketiga adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini anak-anak Miss ada konjungsi temporal, ada konjungsi kausalitas, dan ada konjungsi pertentangan. Yang ketiga-tiganya memiliki perbedaan. Nah, kalau konjungsi temporal yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya penggunaan kata lalu, kemudian, selanjutnya, sebelumnya, dan lain-lain. Atau contohnya lagi akhirnya, awalnya gitu ya. Nah, anak Miss bisa baca contoh di bawah ini. Adi membaca soal yang diberikan kemudian mengerjakannya. Nah, situ ada kata kemudian. Oke, selanjutnya konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Nah, contoh dari konjungsi kausalitas ini adalah jika, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Nah, pada contoh ini contohnya, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi.
Yang mana konjungsi kausalitasnya? Ya, kata jika ya sayang ya. Kemudian yang ketiga, konjungsi pertentangan, yaitu kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contohnya, namun, sebaiknya, pada akhirnya, tetapi, sedangkan. Contohnya, penambangan liar dikatakan berkurang, namun kenyataannya di lapangan justru sebaliknya. Ya, yang mana konjungsi pertentangannya? Ya, tepat sekali ya, adalah kata namun. Kemudian, kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon tanpa tindakan fisik terhadap suatu kejadian. Nah, dia adalah sebuah tindakan tapi tidak terlihat oleh mata. Contohnya, memperhatikan, bersyukur, mengagumi, memahami, apalagi mencintai, mengasihi. Nah, dia adalah suatu kata kerja tapi dia hanya melibatkan perasaan ya. Jadi dia nggak pakai fisik. Kalau pakai fisik contohnya kan memukul, menendang, dan lain-lain. Paham ya sayang? Oke sayang, that's all our materi for today. Thank you for your attention and keep spirit and do your best. Okay, closing our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majlis please. Amin ya rabbal alamin. Oke sayang, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.